Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke latihan TOEFL selanjutnya, yakni adalah latihan TOEFL nomor 15 tentang written expression, soal nomor 21 sampai nomor 25. Kita akan bedah latihan ini dan semoga bedah TOEFL yang saya lakukan ini bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Sebelum kita mulai proses belajar kita, mari kita buka proses belajar kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mari kita lanjutkan ke latihan TOEFL 15 tentang written expression soal nomor 21. Sebelum dibahas di sini, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah membeli dan memborong buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini. Buku ini sudah dilengkapi dengan video pembelajaran e-course bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Di sini berdasarkan riset lebih dari 10 tahun. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah ini sudah cetak kelima dan sekarang masih proses pre-order. Nah ini, nanti kita akan kirimkan kurang lebih tanggal 1 Maret ya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihannya. Oke, soal nomor 21. Lake Tahoe, located on the eastern edge of the Sierra Nevada Range. Ini ada koma, ini ada koma. Ketika ada dua koma berada di tengah seperti ini adalah bentuk apositif. Bentuk apa? Bentuk apositif. Nah, apositif di sini adalah untuk memberikan informasi tambahan. Apositif itu adalah untuk memberikan informasi tambahan. Untuk memberikan informasi tambahan kepada kata benda sebelumnya. Nah, nanti alhamdulillah. Jadi nanti apositif di sini fungsinya adalah untuk memberikan informasi tambahan kepada Lake Tahoe ini. Kenapa? Lake Tahoe itu terletak di bla bla bla. Nah, di sini berarti subjeknya adalah Lake Tahoe, ini subjeknya. Dan verbnya adalah is feed. Nah, ini verbnya. Yang salah yang mana, sir? Nah, ini kalau ini located, ini langsung verb 3, ini berarti terletak. Nah, ini nggak masalah. Kenapa? Karena ini menunjukkan bentuk kalimat pasif. Nah, yang salah yang mana, sir? Yang salah yang C. Yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini adalah is feed. Feed itu artinya kalau memberi makan ya. Memberi makan. Tapi kalau sungai seperti ini bukan memberi makan. Kalau sungai berarti mengaliri ya. Kalau sungai berarti mengaliri. Nah, is feed ini adalah bentuk kalimat pasif. Berarti rumusnya adalah be plus verb 3. Nah, di sini sudah ada be-nya. Nah, feed ini bentuk ketiganya adalah feed, fed, fed. Makanya di sini yang benar adalah is fed. Jadi is fed by more than 30 mountain streams. Nah, ini harusnya verb 3-nya. Dialiri. Nah, jadi dialiri lebih dari 30 bla bla bla. Nah, ini berarti ini harusnya bentuk ketiga. Is fed. Feed, fed, fed. Nah, makanya di buku belajar bahasa Inggris dari nol ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menghafalkan irregular verb menggunakan rap. Nah, kenapa kok harus menggunakan rap? Supaya Anda bisa lebih cepat untuk menghafal. Nah, di situ. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini.
Di sini ada, nah ini. Jadi di sini, the microphone I take, took, taken. Jadi bentuk pertamanya take, bentuk keduanya took, bentuk ketiganya taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style I'm creating. Think, thought, thought. Sick, thought, thought. Lah ini ada di sini ada sleep, slap, slap, creep, crap, crap. Lah ini lip, lap, lap. Nah di sini ada fit, fat, fat. Nah ini ada fit, bentuk keduanya fat, bentuk ketiganya adalah fat. Nah, Anda harus menghafalkan irregular verb. Makanya di sini bentuk ketiganya adalah bentuk keduanya adalah fat, bentuk ketiganya adalah fat. Nah, jadi di sini harusnya fat bentuk ketiganya. Makanya cara menghafalkan dengan rap. The microphone I take, took, taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style I'm creating. Think, thought, thought. Sick, thought, thought. Listen to the lesson that I teach, thought, thought. Don't slip, slap, slap. I creep, crap, crap. I sneak, snack, snack up. You lip, lap, lap. I keep, cap, cap. Having fun. I'm never beaten. I win, won. Dan seterusnya di situ. Kemudian soal nomor 22 ya. Established in 1789 and operated by the Jesuits. Nah, ini ada komanya, berarti ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Lah, di sini langsung verb 3 berarti ada yang dibuang. Ada yang dibuang berarti konektor, subjek sama to be-nya dibuang, ini langsung di verb 3-kan. Berarti ini tekniknya disebut dengan teknik reducing. Nah, teknik reducing. Nah, di sini Georgetown University in Washington DC is the older Roman Catholic institution. Lah, di sini yang salah yang mana? Di sini older. Kenapa? Karena di sini kalau older ini adalah komparatif. Komparatif berarti, kalau komparatif berarti untuk membandingkan dua hal. Contoh, bukuku lebih mahal daripada bukumu. Lah, berarti ini perbandingannya antara bukuku sama bukumu. Kalau ini kita pengen mengatakan tertua, maka di situ harus pakai superlatif. Kalau superlatif berarti the oldest Roman Catholic institution. Nah, institusi Katolik Roman tertua. Nah, tertua berarti ini adalah superlatif, berarti yang salah yang B. Nah, seperti itu. Nah, untuk superlatif di sini juga sudah saya bahas secara lengkap. Anda bisa belajar di the comparison of adjective. Lah, di situ di the comparison of adjective di bab 20 halaman 177. Lah, di situ ada comparative degree, superlative degree. Lah, nih bab 20. Nah. Oke, wis. Kemudian the surface of the planet Venus is almost completely hidden. Nah, ini ada be dipisah dengan adverb. Be dipisah dengan adverb, maka di sini harusnya adalah bentuk ketiga, is almost completely, ini harusnya hidden. Nah, hidden. Kenapa kok hidden di sini? Hidden ya, hidden itu harus bentuk ketiga. Berarti apa? Hidden. Ini harus bentuk ketiga, hidden. Ini adalah bentuk kalimat apa? Bentuk kalimat pasif lah. Di sini di irregular verb Anda juga harus menghafalkan di situ, karena kalau nggak hafal nanti mesti keteledor, mesti salah mesti. Nah, untuk kalimat pasif Anda harus belajar. Untuk kalimat pasif Anda harus menghafalkan bentuk ketiga. Nah, di sini hidden. Nah, ini tentang ya things. Nah, ini kling klang klang. Apa ini? Hide, hidden. Lah, hide ini bentuk pertama,
hid ini bentuk kedua, hidden bentuk ketiga. Lah, makanya harus dihafal. Nah, di sini harusnya hidden, bentuk ketiganya adalah hidden. Lah, untuk menghafalkan irregular itu, Anda bisa menghafalkan dengan cepat menggunakan rap, seperti yang saya sarankan. The microphone I take to taken, you shake, shoe shaken, wake, walk, to the style, I'm creating. Kalau di kelas, biasanya tidak saya suruh ngapalkan, tapi setiap sebelum masuk kelas, biasanya saya minta teman-teman untuk membaca bersama. Kenapa kok harus membaca bersama? Karena ya kita buat enjoy saja belajarnya. Nanti hafal dengan sendirinya. Kenapa kok hafal dengan sendirinya? Karena setiap hari dibaca. Nah, itu teknik yang dipakai adalah teknik pembiasaan. Karena sudah terbiasa dibaca, makanya hafal dengan sendirinya. Number 24. Present in rocks of all types, hematite is particular abundant in the sedimentary rocks known as red beds. Nah, ini yang salah yang C. Particular di sini adalah adjektif. Abundant ini keberlimpahan, ini juga adjektif. Nah, adjektif itu tidak boleh menjelaskan adjektif. Jadi adjektif itu tidak boleh menjelaskan adjektif. Untuk menjelaskan adjektif, maka particular harus jadi adverb. Harus jadi apa? Harus jadi adverb. Makanya di sini untuk menjadi adverb maka harus tambahkan li. Particularly abundant in the sedimentary rocks known as red bed. Nah, makanya di sini yang benar particularly abundant. Ini harus jadi adverb supaya bisa menjelaskan adjektif. Nah, kemudian soal nomor 25. Tropical cyclones, alike extra tropical cyclones, lah di sini ada koma. Berarti di sini adalah koma di sini adalah apositif. Di tengah-tengah mesti kalau ada dua koma, ini adalah apositif. Which derive much of their energy from the jet stream, originate far from the polar front. Nah, di sini yang salah yang mana? Ini yang salah yang A. Like ini harusnya adalah like, bukan alike. Kenapa? Kalau kita buka di bukunya Longman, nah ini di Longman Preparation Course for the TOEFL Test seperti yang sudah saya bahas di sini. Sebenarnya soal ini saya ambilkan dari bukunya Longman. Nah, ini bukunya tulisannya kecil-kecil, makanya saya dekatkan biar kelihatan. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya like sama alike ya. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa. Oke, saya fokuskan dulu. Like sama alike. Alike itu sama-sama adjektif. Alike juga adjektif. Tapi perbedaannya apa? Nah, di sini Anda harus tahu kalau alike sama like itu sama-sama adjektif yang artinya similar atau sama, ya toh? In the first example, alike is predicate adjective describe John. Jadi alike ini predicate ya, predikatif adjektif ya. Jadi predicate adjektif. Jadi alike ini menjelaskan kata John. Nah, describe John and Tom because alike is predicate adjective. It can only be used after a linking verb such as are. Lah, jadi alike itu hanya predicate adjektif. Jadi alike itu adalah predicate adjektif. Predicate adjektif hanya digunakan apabila kata kerjanya berupa linking verb. Nah, berupa apa? Berupa linking verb. Kalau linking verb berarti di situ adalah predicate adjektif. Nah, di sini beda dengan like. Ini like predicate adjective. It cannot be used after because a like is predicate adjective. It can only be used after a linking verb such as are.
In the second example, like is, ini kecil ya, nggak kelihatan ya. Like is the adjective form that is used immediately before a noun manner. Jadi sebelum noun. Jadi like itu sebelum noun. Nah, di sini ada sebelum noun clean up, she clones. Kalau sebelum noun berarti ini adalah like, bukan a like. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Intinya pokoknya apa bedanya like sama a like? Ini sama-sama adjektif. Sama-sama adjektif. Bedanya adalah kalau like itu adalah predicate adjektif, ya toh? Ini adalah predicate adjektif. Kalau like itu adalah predicate adjektif, berarti kalau predicate adjektif harus diikuti dengan linking verb. Karena di sini harus menjelaskan subjek. Tapi kalau like di sini adalah menjelaskan kata benda, si clones. Makanya di sini yang benar bukan a like tapi like. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Ya, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu teman-teman supaya bisa lulus skor TOEFL. Lulus skor TOEFL. Dan alhamdulillah sudah puluhan bahkan ratusan orang yang sudah lolos skor TOEFL setelah belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini, ataupun yang sudah beli buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol, belajar TOEFL dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol, maupun belajar listening TOEFL dari nol. Kalau listening, Anda bisa belajar di buku ini. Nah, ini belajar listening TOEFL dari nol. Ini full tips and tricks, latihan dan pembahasan. Dan alhamdulillah banyak yang lolos skor TOEFL-nya setelah belajar dari buku dan e-course yang sudah saya buat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.